illa rahmatan mir rabbika inna fadlahu kana 'alaika kabira. Di sini Allah menyampaikan masih ada kaitannya dengan ayat kemarin ya. Bahwa Allah berfirman lanadhabanna kemarin ya. Sungguh kami bisa aja menghilangkan, melenyapkan Al-Qur'an itu. Jadi kalau kami mau, kami bisa lenyapkan dan kamu tidak bisa mencegahnya Al-Qur'an itu lenyap. Karena itu hanya karena rahmat Allah yang besar saja Muhammad kepadamu kata Allah. Illa rahmatan mir rabbika. Hanya karena rahmat dari Allah kepadamu. Semua itu tidak terjadi, artinya Quran tetap utuh. Inna fadlahu kana 'alaika kabira. Karena sungguhnya karunia Allah kepadamu itu sangat besar. Qul katakanlah Muhammad la in jitama'atil insu wal jinnu ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Ini tantangan ya. Ada beberapa ayat yang serupa, yang ayat-ayat tentang tantangan dari Allah agar manusia membuat ayat-ayat tandingan, gitu ya. Karena mereka kan merasa bahwa Quran ini ada yang mengatakan illa asatirul awalin, hanya dongeng-dongeng masa lalu, hanya sebagai kebohongan, sebagai puisi saja, ini hanya karya seni, wis macam-macam lah, kamu ini hanya syair, gitu. Nah, pada manusia ditantang agar membuat tandingan ayat-ayat Quran, gitu. Nah ini yang kemudian disampaikan di sini. Katakan Muhammad agar mereka membuat satu saja ayat, ya. Mereka kumpulkan semua manusia, semua jin. Bahkan mereka saling membantu untuk membuat tandingan Quran, untuk membuat semisal dengan Quran, gitu. Nah, tantangan ini ada banyak ya. Cobalah manusia untuk membuat ayat-ayat seperti di Al-Quran, gitu kan? Yang semirip saja, satu saja kata Allah. Bahkan sampai gitu, satu saja membuat Al-Quran gitu, seperti itu. Ya, itu kan kalau yang di sini kan di surat Al-Isra nih, satu saja mendatangkan seperti itu. Nah, kamu kalau enggak bisa, coba bikinlah satu semisal, ada yang datangkan 10 saja surat-surat. Itu coba dibuka di surat Hud ayat 13 sampai 14. Coba monggo. Surat Hud ayat 13 sampai 14. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan mereka mengatakan, Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surat semisal dengan Al-Quran yang dibuat-buat. Dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Yang 14. Ya. Nah, ada itu 10 surat kan. Nah, ternyata mereka enggak bisa. 10 surat kakean wes sekarang satu surat saja. Nah, itu coba dibuka di Al-Baqarah ayat 23. Al-Baqarah ayat 23, monggo. Kalau tadi kan 10 surat itu tadi, ayat 13 14 tadi.
Ya kan? Yang 14 tadi udah dibaca ya? Belum, Nah, Gus. hah? Belum. Nah, gantian ayo. Ayat 14 yang surat eh, Hud. Hud dulu tadi, ayat 14-nya. Izin Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri masuk Islam? Sadaqallahul Adzim. Nah, itu kalau mereka masih nggak mau. Jadi mereka disuruh bikin 10 surat. Oke, enggak bisa wes. Sekarang 1 surat saja. Coba dibuka Al-Baqarah ayat 23, enggak? Izin Gus. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang benar. Sadaqallahul azim. Nah, itu. Dan enggak bisa manusia suruh bikin, enggak bisa. Itu loh. Jadi itu ayat, surat Al-Baqarah ayat berapa? 23. Nah, ada lagi ayat lain yang juga tantangan untuk membuat 1 surat tadi. Selain surat Al-Baqarah ayat 23 gitu. Nah, ketika surat Yunus coba dibuka. Yunus ayat 38. Yunus ayat 38. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan apakah pantas mereka menyatakan dia Nabi Muhammad telah membuat Al-Quran itu? Katakanlah, kalau demikian buatlah satu surah yang semisal dengannya dan ajaklah siapa yang dapat kamu ajak selain Allah untuk menolongmu jika kamu benar-benar orang yang beriman. Shadaqallahu Nah, udah, dari tantangan itu nggak akan bisa dijawab. Makanya Allah berfirman tuh, nggak bisa, wis tala. Coba sekarang. Dan mereka pernah nyoba itu ya. Pernah nyoba itu. Mulai dari Musailamah yang kemudian dapat gelar Al-Kadzab itu, pendusta itu. Mereka bikin tandingan-tandingan Quran itu nyoba mereka. Tapi ya jauh. Jadi ayat-ayat tandingan Al-Quran yang dibuat oleh Musailamah Al-Kadzab itu ya kan misalnya dia pengen menandingi surat Al-Fil itu ya. Al-Fil itu kan yang tentang alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Itu kan il gitu kan. Rima katanya kan lam itu. Mereka nyoba bikin. Ada seorang yang namanya Musailamah Al-Kadzab itu. Dia nyoba untuk bikin tandingan-tandingan gitu. Misalnya tandingan-tandingan itu tentang surat Al-Fil. Itu kan dia bikin gini. Al-filu mal-fil, wa ma adraka mal-fil, walahu dzambu wa bilu wa khurtumu tawil, wa inna dzalika min khalqi rabbinal qalil. Nah, gitu. Artinya udah nggak karu-karuan itu. Malah ada dia bikin surat namanya Ad-Difda, yang berarti surat tentang kodok. Nah, tapi memang dia penyair yang hebat di masa itu. Kemudian dia misalnya ingin menandingi surat Asy-Syamsu itu. Wasyamsu itu. Dia bikin wasyamsu wa duhaha fi dhaw'aha wa sawamajlaha wal lailu idza addaha yatlubhal ghisyayus, macam-macam. Tapi ya ndak bisa. Wong Al-Qur'an itu kan memiliki makna yang jelas. Maknanya itu tidak hanya macam-macam. Maknanya itu memiliki misalnya Musailamah bikin misalnya, wahai bulu, sesungguhnya kamu hanyalah sebutan dan muncul, sedang keseluruhanmu adalah lubang. Kan nggak ada makna itu. Tapi kalau misalnya tentang Al-Fil miliknya
Al-Quran itu kan bicara tentang sejarah, misalnya tentang Al-Fil, itu kan bicara tentang sejarah itu. Tidakkah kamu tahu, apakah kamu melihat peristiwa pasukan gajah Al-Fil dan seterusnya. Sehingga ini menjadi satu pelajaran buat kita. Maka Allah pun berfirman kemudian pada surat Al-Baqarah, coba dibuka ayat 24. Al-Baqarah ayat 24. Satu. Sabar guys. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Jadi sudah jelas di situ. Dan jika kamu tidak mampu, tapi kata Allah, dan pasti kamu tidak mampu. Jadi para ahli-ahli bahasa sebenarnya sudah meneliti ya. Al-Quran itu ternyata memang bukan bahasa Arab biasa. Karena kalau bahasa Arab biasa itu mengikuti rima kata atau gramatikalnya itu bahasa Arab yang kayak di hadis itu loh. Kalau di hadis kan beda tuh. Yang kalau di hadis itu memang mengikuti nahwu shorof bahasa Arab yang baku gitu. Tapi kalau di Al-Quran itu kan beda. Al-Quran itu kan rima katanya, kemudian parafrasanya, frasenya itu kan beda semua. Jadi dia lebih tinggi kayak prosa, tapi lebih tinggi lagi karena memang bahasanya Allah langsung. Dan itu dibuktikan tidak hanya tentang kalimat dan pilihan katanya, tetapi juga alurnya, bahkan sampai logika berpikirnya. Gitu. Nah, ini tidak mungkin bisa makanya di sini disebut bahkan walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, bahkan seandainya antar jin dan manusia itu berkumpul para ahli bahasa, ahli sejarah, ahli apapun, tidak mungkin bisa meskipun mereka saling membantu. Apalagi kalau dilihat dari substansinya. Quran seperti yang kemarin saya sampaikan ada 7 fungsi itu. Satu diantaranya misalnya tentang ilmu pengetahuan, ya. Ya, ilmu pengetahuan di situ ada ilmu anatomi, sesuatu yang belum dikenal saat itu. Ilmu astronomi mungkin iyalah, tapi kan lebih sering dipakai untuk misalnya perdukunan. Lalu ilmu psikologi, kemudian ilmu sosiologi, apalagi ilmu ginekologi, ilmu tentang gen, tentang asal kejadian manusia. Tidak mungkin ada saat itu. Tapi Allah sudah memasukkannya di dalam Al-Quran. Gitu kan? Belum lagi tentang ilmu-ilmu yang lain, tentang biologi, tentang macam-macam. Ya kan? Zoologi, tentang binatang, tentang, iya kan? Misalnya surat An-Naml, misalnya surat tentang semut itu. Tentang semut, kemudian tentang An-Nahl, tentang lebah, itu kan jadi penelitian. Itu kan tentang zoologi itu, tentang apa? Kebun binatangan, tentang binatang, tentang macam-macam. Nah, ini tidak mungkin bisa ada. Makanya Allah berfirman, wis nggak mungkin kamu bisa. Walaqad sarrafna linnasi fi hadzal qur'ani min kulli matsal. Dan kami telah ulang-ulang perumpamaan di manusia kepada manusia dalam Quran ini. Tapi ya begitu. Manusia kan ya memang ya gitu. Tapi walakin kata Allah, di situ disebutkan, akan tapi kebanyakan manusia itu walakinna fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Jadi kebanyakan manusia, ini banyak ini dalam Al-Quran telah diulang-ulang itu banyak. Tentang perumpamaan, apa sih perumpamaan-perumpamaan yang diulang-ulang dalam Al-Quran? Ya banyak, misalnya perumpamaan tentang sejarahnya Fir'aun, sejarahnya Nabi Musa, kemudian perumpamaan misalnya ya, perumpamaan tentang sedekah yang hilang kalau dipakai riya, seperti halnya debu yang nempel di batu hitam kena
hujan deras misalnya itu. Kemudian kehidupan ini seperti tanaman-tanaman hijau yang mengagumkan tapi nanti menguning lalu hilang. Misalnya Allah membuat nafek yang kalau mendengar ajaran itu kayak yoyo tapi nanti hilang, itu seperti orang yang melihat atau mendengar petir kemudian hilang. Banyak perumpamaan dalam Al-Qur'an. Ya kan? Jadi perumpamaan dan pelajaran dalam Al-Qur'an itu begitu banyak, tetapi kebanyakan manusia tidak mengambil pelajaran gitu loh. Jadi ini yang tetapi manusia banyak membantah juga ada. Ya, ingkar dan banyak membantah. Malah banyak membantah itu dalam surat Al-Kahfi itu. Memang manusia itu kan jadalah istilahnya. Coba dibuka tuh dalam surat Al-Kahfi ayat 54. Al-Kahfi ayat 54. Itu manusia tidak hanya ini tapi banyak membantah istilahnya. Ya. Kalau itu banyak membantah. Itu kan? Coba gantian yang belum baca. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Qur'an ini dengan bermacam-macam perumpamaan, tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Shadaqallahul adzim. Nah, tuh. Jadi banyak Al-Qur'an itu. Wes banyak senengannya membantah manusia itu. Jadi dan ada dalam ayat lain banyak sekali. Intinya adalah bahwa sudah kurang apa Allah di dalam memberi manusia kasih sayang melalui petunjuk-petunjuk yang diperjelas dengan perumpamaan-perumpamaan. Makanya strategi dakwah Pak Guru Muhtar juga ketika menerangkan ajaran Islam itu selalu dipenuhi dengan perumpamaan-perumpamaan. Itu kan untuk memperjelas agar manusia jelas. Misalnya Pak Guru menerangkan tentang 3 proyek besar umat manusia itu kan, ketika menerangkan tentang kedekatan Allah dengan manusia, itu coba bayangkan seperti ikan di dalam air, kemanapun ikan berenang selalu diliputi digenangi air. Kita itu sebenarnya selalu diliputi digenangi Allah, qiyaman, berdiri, waqudan, duduk, ala junubin, dan ketika berbaring. Artinya anytime, anywhere, any places, kita itu selalu diliputi digenangi Allah, gitu kan. Lalu ketika kita interaksi antar manusia itu, lihatlah seperti jam, ketika kamu melihat jarum dan angka, sebenarnya di sebelum itu ada kaca, tapi saking beningnya kaca, kamu tidak bisa melihat, langsung melihat jarum dan angka. Ketika kamu di hadapan sesama manusia itu sebenarnya antara kamu itu ada Allah, tapi saking sucinya Allah tidak bisa melihat. Maka mata hati sinar imanlah yang bisa merasakan hadirnya Allah, supaya kita tidak melihat orang lain itu dengan suudzon, dengan benci, karena berarti membenci Allah tuh. Gitu. Lalu misalnya perumpamaan melihat orang salah seperti melihat anak kecil kejegur sumur, jangan dilempari batu. Orang yang salah itu terjerumus, jangan dibenci. Dan banyak lagi misalnya tentang Al-Quran menjelaskan fid dunya wal akhirah. Di dalam Quran diumpamakan seperti kehidupan yang sementara, di hadis diibaratkan seperti orang yang hanya perjalanan bernaung di bawah pohon. Lalu Pak Guru ngasih contoh juga filosofi pisang, kulit adalah kehidupan dunia, isi adalah kehidupan akhirat, dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti itu dipakai memang untuk membuat manusia lebih paham. Tapi ya begitu. Loh kok gitu? Loh kok gini? Ternyata sudah sunatullah, memang manusia itu banyak bantah. Nah, Saman dan saya jangan ya. Bahkan mereka bilang, wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambu'a. Mereka berkata, wes kami enggak akan beriman kepadamu Muhammad sampai kamu bisa pancarkan untuk kami dari bumi mata air. Kan di situ memang gersang ya. Sulit, apalagi sampai ada air yang memancur dari dalam. Tidak mungkin Arab saat itu ada begitu.
Mata air saat itu ya berupa sumur-sumur atau oase di tengah padang pasir, yang itu pun sulit sekali. Kalau mancar dari bawah itu, kita ini di dunia Indonesia ini surga dulu. Surga, tak sekarang misalnya di Arab mungkin dibor dengan teknologi ya apa itu ada. Dulu enggak ada. Ya. Autakunal, makanya itu dipakai untuk nantang Rasulullah. Autakunal laka jannatu min nakhili wa inabi wa tufajjirul anharu khilalaha tafzira. Atau kamu punya kebun kurma anggur yang kemudian mengalir sungai-sungai, memancar dengan aliran yang deras. Autus qitas sama akama za'amta alaina kisafan. Atau kamu bisa meruntuhkan langit itu sampai hancur berkeping-keping kayak yang sering kamu ancamkan ke kami itu. Autatia billahi wal malaikati qabila. Atau kamu datangkan Allahmu itu, katanya. Malaikat itu cuma hadapan sama kami gini, wes gak kurang ajar, gimana orang Arab itu. Tapi yang nggak kurang ajar saat itu menurut mereka ya logis-logis saja. Muhammad itu perlu ditantang bukti-buktinya. Tapi Allah memberi mukjizat yang berbeda. Buktinya apa? Karena kalau seandainya mereka diberi mukjizat itu, pertama mereka tidak akan beriman. Begitu mereka tidak akan beriman, kemudian kalau sampai Rasulullah pergi dari mereka karena mereka tidak beriman, gitu, oh bisa hancur itu nanti Mekah maupun Arab. Kan dijanjikan di ayat kemarin itu. Maka untuk menghindari itu Allah kemudian, ya sudah, nanti kamu dapat mukjizat yang berbeda. Tapi seandainya pun mereka bisa didatangkan kebun, air mancur, mereka juga nggak akan beriman. Nggak akan. Karena hidayah itu memang domainnya Allah dan manusia kalau nggak membuka hati ya nggak akan bisa. Itu kan sudah dijelaskan di ayat sebelumnya. Oke? Jadi, maka dari ayat ini kita bisa pahami bahwa kalau sampean dan saya sekarang senang Al-Quran, ayo bersyukur dulu. Ayo bersyukur. Karena tidak mudah untuk mencintai Quran dan mempelajarinya. Tidak mudah juga untuk mengamalkannya. Jadi sekarang kita sudah dikasih Allah senang sama Quran, ayo bersyukur. Lalu ditingkatkan lagi untuk bisa mengamalkannya. Meninggalkan yang dilarang dan melaksanakan yang diperintah. Serta mengambil itibar dari semua pelajaran masalah. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Ada yang mau disampaikan dan ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya cukup ya. Ini juga sedang ada tamu ini. Tuntun ini akreditasi beberapa lembaga pendidikan di bawah SPMA Bali. Mudah-mudahan nanti diberikan Allah kelancaran. Diberikan Allah suksesan untuk syiar agama, untuk kepentingan dakwah, keselamatan dunia akhirat. Amin. Mudah-mudahan kita diberikan Allah keselamatan, kesehatan, kesejahteraan, jasmani rohani, keselamatan dunia akhirat. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma qil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk. Barak rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadayt astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa qad nastin. Jangan rabbana natina wal inna sa'bina min aqwal dalimin. Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi yadurruna Allah ta'ala nabwa rahmatika Allahumma anzil alaina rahmatan wa yadul qadalam tara Allahumma afri lana sabra sabidina Allahumma fatil samawati wal alimil ghaibi wa syahadati A'udzu billahi min syaitanir rajim wa barakatuh syaqqa wa syamata wa ta'ala min syarril huda wa taqwa Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa atina hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Ya.